Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Bonifasius Herman, guru agama Katolik sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 pada Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran UKIN di Sekolah Dasar Impres Tenda, Kabupaten Manggarai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya, Terima kasih, silakan duduk. Hari ini kita kembali lagi di kelas ini untuk pelajaran agama Katolik dalam topik ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita kelas sudah absen? Semua hadir? Semua hadir ya? Baik, hari ini kita semua hadir di sini, tapi kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkaitan dengan topik ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama ini, kita akan mencapainya dengan mempelajari atau mendalami beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan bentuk-bentuk ungkapan syukur baik secara pribadi ataupun secara bersama-sama secara tepat melalui diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis secara kritis berbagai faktor yang menyebabkan berkurangnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan secara tepat dampak positif dari kebiasaan bersyukur kepada Tuhan melalui diskusi kelompok. Pertama, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya nih. Pernahkah kamu melihat tindakan-tindakan bersyukur yang dilakukan oleh keluarga Anda di rumah? Pernah. Mungkin ketika selamat dari kecelakaan misalnya, orang tua buat acara syukuran, atau kalian secara pribadi pernah melakukan tindakan ungkapan syukur? Mungkin setelah ujian naik kelas, kamu naik ke kelas 4 misalnya, kamu buat ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan membacakan sebuah kisah. Dari kisah ini sebentar, kalian diminta untuk berdiskusi dalam kelompok. Saya minta satu orang untuk membaca kisah ini dengan suara lantang. Petani dan sapi berkayu mas di sebuah desa yang terletak tidak jauh dari kota gede. Dia bekerja setiap hari tanpa kenal lelah. Sementara istrinya adalah seorang ibu rumah tangga yang rajin beribadah, ramah dan tutur kata. Yang kejadian itu, Moni yang dulunya rajin beribadah dan sembahyang di gereja, hari-harinya dihabiskan dengan mengumpulkan tai sapi. Maka keesokannya, ketika hari masih pagi-pagi buta, suami istri itu segera menghampiri padang tempat kedua sapinya berduduk. Dengan sigap, Doni menghunus pedangnya, menghujamkan ke leher kedua Terima sapi. kasih kepada Jos yang sudah membacakan dengan suara nyaring kisah petani dan apa? Sapi berkah emas. Baik, dalam kisah ini ada hikmah atau pelajaran yang ingin kita dapat. Ada persoalan yang diceritakan di dalamnya. Untuk itu, kita mendalami cerita ini dalam diskusi kelompok kita masing-masing. Kita mulai berdiskusi sekarang dengan teman kelompok. Ayo, LKPD yang saya sudah bagikan, nanti kerjakan dalam kelompok dalam diskusi kamu. Dengan teman-teman kamu di kelompok, coba diskusikan apa yang menjadi persoalannya. Apa yang menjadi isi pikiran kamu, pendapat kamu sampaikan dengan teman kamu. Itu namanya diskusi kelompok. Kita diminta untuk menyampaikan ide-ide kita.
kita, pendapat kita. Ketua kelompok wajib menanyakan pendapat teman-temannya. Baik, saudara kelompok yang sudah menyelesaikan diskusinya dan menjawab semua pertanyaan. Kelompok yang mana? Angkat tangan. Kelompoknya Garvino. Silakan. Kita yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok Garvino dan menanggapinya. Silakan Garvino dan teman-teman ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Berdasarkan naskah yang diceritakan dalam kisah petani dan sapi bertaipas, Yang lain dengar. Doni dan Moni ini kehilangan sapinya. Karena ingin cepat mendapatkan emas. Permasalahan yang diceritakan dalam kisah tadi adalah orang yang tidak tahu bersyukur atas rahmat Allah yang telah diterimanya. Baik, itu dari kelompok Garvino. Bahwa persoalannya apa? Coba diulang. Persoalannya apa tadi? Permasalahan yang diceritakan dalam kisah tadi adalah orang yang tidak tahu bersyukur atas rahmat Allah yang telah diterimanya. Orang yang tidak tahu berterima kasih atas rahmat Allah yang telah didapatkannya atau telah diterimanya. Lanjut sebentar, kalau ada tanggapan dari kelompok lain baru kita menanggapi. Memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nomor 2. jelaskan perubahan sikap hidup keluarga petani dalam kisah tersebut. Bahan sikap hidup keluarga petani dalam kisah tadi adalah keluarga petani yang sebelumnya rajin beribadah menjadi malas mengikuti misa pada hari Minggu, sibuk mencari kekayaan. Kemudian sikap ramahnya berubah menjadi sombong dan menjaga jarak dengan tetangganya. Baik, yang pertama dari kelompok 1 melihat bahwa ada perubahan sikap hidup Moni dan Domi setelah memperoleh kekayaan, yaitu yang dulunya beribadah, rajin beribadah, istrinya malah lebih rajin ke ladang untuk mencari kayu sapi, tidak lagi ke gereja. Yang berikutnya, Moni dan Domi yang dulunya ramah sekarang berubah menjadi lebih sombong dan menjaga jarak dari tetangga-tetangganya. Kalau gitu nomor berikutnya, Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya tindakan bersyukur. faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya tindakan bersyukur. Apa saja? 1. Kesulitan memahami dan mengaplikasikan ajaran Imam Katolik. 2. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya syukur. Tidak ada atau kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya bersyukur. Yang berikutnya, Gaya hidup modern yang cenderung lebih fokus pada pencarian kekayaan material. faktor yang ketiga adalah gaya hidup modern yang cenderung mengutamakan pencarian kekayaan material. Kekayaan material itu adalah kekayaan ekonomi, uang, harta, dan lain-lain. Seperti itu. Kurangnya contoh pembelajaran tentang rasa syukur dalam lingkungan keluarga. Salah satu faktor penyebab kurangnya tindakan bersyukur itu adalah kurangnya teladan dari keluarga untuk memberikan ungkapan syukur. Nomor 5, silakan lanjutkan. Jelaskan solusi terhadap masalah berkurangnya tindakan bersyukur. 1. Solusi atas persoalan kurangnya tindakan bersyukur. Coba Gerald dan terlalu cepat jawabnya. 1. Menamakan pemahaman bahwa bersyukur adalah bagian dari cara hidup orang Katolik. Yang pertama, menanamkan pemahaman bahwa bersyukur itu bagian dari cara hidup orang Katolik. Mantap ini. Coba yang lainnya, solusi lainnya. Gereja harus mengembangkan praktik bersyukur melalui khotbah, katekese, dan kegiatan lainnya. Gereja harus mempromosikan
atau mengembangkan kegiatan bersyukur ini melalui khotbah di gereja, kegiatan KTKC, ataupun kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Baik, sampai di sini ada tanggapan? Kalau tidak ada tanggapan, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kita. Dan berikutnya kita ke submateri yang kedua tentang upacara adat penting dalam tradisi masyarakat Manggarai. Perhatikan baik-baik videonya. Ada apa saja dalam video yang baru saja Anda nonton itu? Apa yang orang lakukan di sana? Bagaimana suasana yang mereka tampilkan dalam acara itu? Harus disimak baik-baik videonya. Bagaimana suasananya? Apakah orang bersedih atau bersenang-senang? Apa yang ada di depan mereka? Itu apa fungsinya? Coba diperhatikan baik-baik dalam video ini. Terkait dengan video tadi, di tangan kalian semua, Pak Guru sudah membagikan LKPD. Sekali lagi dalam kelompok kamu masing-masing diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD itu untuk memperdalam isi dari video yang baru saja Anda tonton tadi. Diskusi dari sekarang. Dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan video tadi. Kelompoknya Jos sudah? Belum? Kelompok mana yang sudah? Ini dulu. Kelompok siapa namanya? Abi. Ya, Abi silakan dengan temannya presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Satu orang baca soal, satu orang baca jawaban. Kita yang lain mendengarnya untuk bisa menanggapi dengan baik apa yang sudah disajikan oleh keempat teman kita di depan kelas. Silakan, Abi. Upacara penting adalah pesta atas hasil panen, kemudian upacara syukuran dan permohonan keselamatan kepada Allah Sang Pencipta. Oke, lanjut. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat penting. Seperti yang tadi kamu saksikan itu. Apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, nilai religius, yaitu penting merupakan ungkapan iman kepada Allah melalui ritus-ritus adat seperti barong lodok, barong wae, barong compang, libur kilo, dan upacara puncak di rumah adat. Lalu, yang kedua, nilai sosial atau persahabatan. Yang pertama itu nilai apa? Nilai religius. Coba baca religius. Nilai apa? Religius. Coba sebut
Siapa namanya? Elo. Elo. Nilai apa Elo? Ya? Religius. Coba besar sedikit. Religius. Ya itu apa, no? Ungkapan iman akan Allah Ungkapan iman akan Allah melalui ritus-ritus adat. melalui ritus-ritus adat. Seperti apa ritusnya? Barang-barang Barong lodok, barong compang, barong wae, libur kilo dan upacara inti di rumah gendang atau di rumah adat. Yang berikutnya nilai nilai sosial atau kekerabatan, nilai sosial atau kekerabatan. Apa itu nilai sosialnya? yaitu suatu momen yang tepat untuk mengumpulkan semua warga kampung sebagai satu keluarga besar dan mengadakan pesta makan bersama, menyanyi dan menari. Iya, seperti yang kita lihat di video tadi, ada kesempatan bagi warga kampung untuk kumpul bersama dalam suasana kekeluargaan, di mana mereka melakukan upacara makan bersama, menyanyi, dan menari bersama, seperti yang kalian tonton di video tadi. Itu namanya nilai sosial atau kekerabatan. Yang berikutnya, Nilai pendidikan atau edukasi, nilai pendidikan atau edukasi. Apa itu nilai pendidikannya? yaitu penting mengajarkan kepada kaum muda akan pentingnya tindakan bersyukur dan menanamkan kekeluargaan dalam kehidupan bersama. Jadi dalam upacara dan penting itu ada juga nilai edukasi, nilai mendidik, di mana kita diajarkan untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita peroleh. Selain itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga keakraban sebagai suatu keluarga besar dalam kehidupan bersama. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, silakan duduk Albi dan kawan-kawan. Nah, itu tadi ungkapan syukur yang berkembang dalam tradisi masyarakat Manggarai. Bukan hanya kita di Manggarai saja yang punya adat atau kebiasaan untuk bersyukur. Di tempat-tempat lain juga ada kebiasaan bersyukur. Di Jawa ada, di Bali ada, di Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Semua suku bangsa di Indonesia memiliki kekayaan budaya dalam hal ungkapan syukur. Yang berikutnya kita lihat yang ketiga, ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Untuk memahami ini, yang pertama kita membaca teks kitab suci Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 12. Kita baca sama-sama, perhatikan di papan tulis. Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu harus jantan, tidak tercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan dengan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya.
itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak sekalian, setelah kita membaca bacaan dari Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 12 ini, di tangan kamu tadi dalam LKPD itu juga ada beberapa pertanyaan penuntun yang coba dijawab untuk memahami isi bacaan ini. Kelompoknya Jani, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Silakan. Ayo dengan teman-temannya. Bacakan pertanyaannya lalu jawabannya. Bagaimana Abraham memberikan ungkapan syukur kepada Allah? Bagaimana Abraham memberikan ungkapan syukur kepada Allah? Coba. Abraham adalah bapa leluhur bangsa Israel yang meletakkan dasar ajaran iman akan Allah yang esa, yang setia pada janjinya dan memandang umatnya sebagai mempelai. Abraham mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan melalui upacara korban bakaran. Melalui upacara korban bakaran. Apa itu tradisi Paskah Yahudi? Tradisi Paskah Yahudi yaitu upacara syukuran umat Israel atas pengalaman pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan mengorbankan kambing atau domba jantan, memakan sayur-sayuran pahit dan roti tak beragi. Paskah Yahudi itu adalah apa? Ungkapan syukur umat Israel atas pengalaman pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah selalu setia membimbing mereka dalam perjalanan di padang gurun, meskipun mereka mengalami ketidaksetiaan terhadap Allah. Apa yang dimakan pada upacara Paskah Yahudi? Yaitu daging kambing dipanggang, roti tak beragi, dan sayur-sayuran pahit. Lanjut, nomor 3. Buatlah perbandingan antara upacara adat dengan tradisi Paskah Yahudi. Buatlah upacara adat perbandingan upacara adat Penti dengan tradisi Paskah Yahudi. Baik, saya coba buatkan tabelnya di sini. Jangan dulu pulang, saya mau lihat kalian punya jawaban. Unsur-unsur upacara di sini Paskah Yahudi. Di sebelahnya upacara adat Penti. Yang pertama apa? Yang pertama, nilai-nilai dalam upacara. Nilai-nilai dalam upacara. Nilai-nilai dalam Upacara. dalam upacara. Apa saja nilainya? Di upacara Paskah apa nilainya? Religius dan tercepat, religius, sosial dan pendidikan atau edukasi. Pada upacara adat Penti nilai-nilainya sama ya, religius, sosial, dan pendidikan. Di mana tadi nilai religiusnya itu merupakan acara untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas peristiwa pembebasan atau peristiwa hasil panen yang melimpah pada upacara Penti. Yang berikutnya nomor 2, Bahan korban. bahan kurban. Apa upacara Paskah Yahudi? Kambing atau Kambing atau domba, jantan. kambing atau domba jantan. Apa lagi? Upacara adat Pentinya Babi dan ayam kampung.
babi, dan atau ayam kampung yang warna tertentu. Ayam kampung. Waktu pelaksanaannya. Kapan itu dilaksanakan? Awal tahun. Pada awal tahun. Ada 3 hal ini saja yang diperbandingkan oleh teman-teman kita dari kelompoknya Yani. Apa ada tanggapan? Tidak ada. Kalau tidak ada tanggapan, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Yani. Setelah kita mendiskusikan 3 subtopik tadi, yang pertama upacara, yang pertama syukuran dalam ajaran iman Katolik, yang kedua upacara dan syukuran dalam tradisi adat setempat yaitu Penti, dan yang ketiga syukuran dalam upacara Paskah Yahudi. Kita menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kesimpulannya, yang pertama, Allah menghendaki supaya umatnya bersyukur. Allah menghendaki supaya umatnya apa? Bersyukur. Yang kedua, bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah ungkapan terima kasih terhadap Allah atas segala karunia yang telah kita alami, yang telah kita terima. Contohnya tadi dalam tradisi Paskah Yahudi, di mana upacara syukuran itu bertujuan menyampaikan syukur kepada Allah atas peristiwa pembebasan yang dialami oleh bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang berikutnya, dalam ajaran Katolik ditekankan beberapa hal terkait dengan upacara syukuran atau berkaitan dengan tindakan bersyukur. Yang pertama, tindakan bersyukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah. Yang kedua, ungkapan syukur itu mengandung nilai menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Yang ketiga, ungkapan syukur itu harus menjadi bagian atau karakter atau gaya hidup dari orang-orang Katolik. Terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, banyak orang yang tidak tahu bersyukur. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor gaya hidup modern tadi, di mana orang lebih mementingkan kekayaan daripada mengejar kebenaran iman. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada hal yang belum dipahami? Sudah paham semua, paham sebagian, atau tidak paham sama sekali? Sudah paham semua. Apakah kamu mengikuti pelajaran ini dengan penuh tekanan? Mengalami pencerahan dengan pelajaran ini? Apakah Anda mempelajari hal ini dengan begitu Anda merasa berkewajiban untuk bersyukur? Oke, kalau begitu sebagai tugas terakhir, saya menugaskan kalian untuk membaca teks Injil Lukas sebagaimana yang ada di buku, yaitu buku siswa, tentang upacara syukur dalam gereja Katolik. Kamu baca Injilnya, kemudian coba dijawab semua pertanyaannya. Untuk menutup pelajaran ini, kita kembali lagi doa dipimpin oleh Teman-teman dan bapak-bapak, marilah kita siapkan hati bersyukur. Dalam nama Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bapa dan Yesus.